dasarnya adalah memasukkan multi-faktor yang mempengaruhi return perusahaan atau return suatu market. Ya, jadi untuk menghitung return, ya, return suatu saham lah, gitu ya, suatu saham itu ada alternatif lagi yaitu arbitrase pricing theory. Ya, selain dari CAPM, karena CAPM itu juga sederhana, ya, tapi untuk betanya belum tentu. Tidak semua saham itu dipengaruhi oleh marketnya. Itu kan hanya keyakinan saja. Oleh karena itu yang paling tepat adalah, ya seperti masih ingat nggak, bagaimana suku bunga itu ditentukan. Suku bunga itu ditentukan oleh, ya, suku bunga diberikan oleh satu perusahaan itu tergantung kemampuan dia bayar angsuran, kemungkinan ada kebangkrutan, kemungkinan tidak bisa bayar pokoknya, kan gitu ya. Jadi faktor-faktor tersebut dihitung satu persatu kemudian ditambahkan. Paling gampang gitu maksudnya APT adalah itu. Dibandingkan di situ tidak terlalu. Ini kan cerita dasarnya dia kenapa CAPM keluar, ya. Ini asumsi-asumsi dasarnya. Oke, nanti bisa dibaca asumsi dasarnya sendiri, tapi pemahamannya arbitrase pricing theory adalah mana ya yang paling enak kalimatnya. Nah, ini. Nah, ini satu. Saya kasih warna, nggak terlalu kelihatan ya. Kalian gedein ya di sama aja. Jadi kecil juga. Lebarnya karena kiri kanannya iklan L'Oreal-nya ini loh yang kanan ini ya. Itu ya tetap gedenya segitu. Jadi kalau saya gedein ya tetap aja dia tetap apa itu alokasinya ya segitu lebarnya. Arbitrase pricing theory adalah ini. Multifaktor, kalimat utamanya di garis bawah adalah multifaktor, ya, untuk memprediksi, ya, suatu return saham atau return sesuatu, ya, dengan memperhatikan kondisi aset itu sendiri dan makroekonominya. Intinya begitu. Ini kalian mungkin harus sering terbiasa ya, Investopedia ini ya. Ini hampir semua kata-kata kunci yang di belakang buku itu cari di Investopedia banyak. Cuma sayang Investopedia itu seperti Wikipedia, cuma tidak bisa kita ikut-ikutan mengedit dengan bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi ini di-lock, dikunci. Ya. Tapi setidaknya bahasa Inggrisnya saya pikir orang lebih mudah lah memahami bahasa Inggrisnya. Yang sulit kan kita kalau ngomong bahasa Inggris ya, tapi kalau membaca paham. Seperti kalau kita dengerin orang ngomong Sunda ya paham, tapi begitu ngomong Sunda bingung. Ya. Intinya ini, lihat dari rumusnya, faktornya banyak banget. Ya, faktornya. Expected return-nya faktornya ini yang APT, faktornya banyak sampai ke ya. Ada dicontohin sama dia. Nah, ini formulanya itu jadi begini banyaknya. Sampai ke N. Ini belum keluar ya. Nah, abu-abu ini. Jadi faktornya itu bisa apa saja. Yang penting, yang jelas ya, suatu return yang diharapkan oleh suatu investor pasti harus lebih tinggi daripada suku bunga pasar atau suku bunga bebas risiko, atau kalau kita sebut ya repo Bank Indonesia 4,2%. Minimal segitu. Contoh kalau kita taruh deposito mungkin sekitar 4,25, 4,5, 4,6. Karena masih ada margin sedikit ya antara 4,2 sampai 4,6. Ya. Tetap faktor utama pembentuknya adalah risk free atau repo Bank Indonesia. Ya. Ditambahkan faktor-faktor lainnya, misal country risk, ya, misalnya risiko, ditambahkan lagi
tingkat pertumbuhan ekonomi, ya, ditambahkan lagi industri, ya, mungkin kemungkinan industri ini akan pertumbuhan industrinya berapa, sehingga didapatkan expected return pada angka tertentu. Jadi penjumlahan dari risk free dan faktor-faktor lainnya. Contohnya adalah itu. Nanti lebih detail ada di PPT nanti. Apa saja faktor-faktor tersebut. Tapi intinya adalah itu. Nah, kalau ini cuma bedanya antara CAPM dan APT. Ya. Yang buat ini adalah, ya ini lagi. Ya. Trainer dan Sharp. Padahal si Sharp itu yang buat memperbaiki dari Markowitz. Itu si Sharp. Terus akhirnya si Trainer dan Sharp gabung. Trainer ini kayak sepertinya ya, trainer ini muridnya dari Sharp. Ya, tapi dia yang mengolah lebih banyak tentang arbitrage pricing theory. Kalau CAPM-nya sendiri William Sharp. Ya, trainer ini di arbitrage pricing theory. Nama-nama ini nanti akan kalian kenal banget ketika penilaian portofolio. Sepertinya minggu depan ya, materi penilaian portofolio itu coba sih. 2 minggu lagi evaluasi kinerja portofolio. Nanti kita akan mengenal salah satu formulanya trainer dan formulanya Sharp. Oke. Oke, bentar, langsung saja. Ini intinya kan sama aja, nggak usah baca di atasnya, bingung nanti. Bagaimana CAPM itu bertransformasi ke APT. Ya, ini kan hasilnya CAPM nih. Ini rumusnya CAPM ini. RM min RF, RF-nya di depan, persis. Ya. Kalau yang diversifikasinya sangat sempurna, kemudian rumusnya berubah jadi ini, dikurangi RF saja. Tidak ada RM, min RF. Ya. Sama sih sebenarnya rumus di atas sama di bawah ini. Jadi bedanya cuma expected, ditambahin expected ini jadi expected. Ya. Itu transformasinya, tetapi intinya ada di sini loh. Return itu ya, model faktornya adalah return itu merupakan hasil penjumlahan dari alfa. Alfa itu kan risk free. Terus kemudian beta dari resiko pasar 1, resiko pasar 2, resiko pasar 3, dan sebagainya. Resiko pasar itu didefinisikan ya, ya di sini ya, faktor-faktornya ya. Maaf, ternyata tidak ada. Sebentar, kita cari ini. Kita carikan contoh faktor-faktornya. Materi investasi ke-8, minggu ke-9. Bukan, nggak ada di situ di CPM dan APT.
Coba. Saya buka lama. Ini yang bikin berat itu ini ya, halamannya banyak ya. Ini jurnal yang dipublikasi, ini intermezzo sedikit ya. Ini jurnal yang dipublikasikan Journal of Finance. Ini Journal of Finance itu untuk di bagian keuangan dia termasuk jurnal paling bagus di seluruh dunia, Journal of Finance. Jadi biasanya teori-teori muncul baru penerima Nobel itu biasanya submitnya di Journal of Finance ini. Ya. Ini Journal of Finance yang dipublikasikan tahun 69. Yang penulisnya salah satunya adalah Eugene Fama. Minggu depan kan kita belajar tentang efisien portofolio aktif security di pengelolaan portofolio dengan ada resume jurnal internasional efficient market hypothesis. Jadi tahun 70-an itu namanya Eugene Fama itu membuat penelitian tentang teori bahwa pasar itu memiliki 3 tingkat efisiensi, kuat, sedang, dan lemah. Kan gitu ya. Ini jurnal aslinya begini bentuknya. Saya pikir hari ini materinya itu, makanya tadi saya buka ini, yang gitu ya. Ternyata materinya bukan ini. Oke, apa maksudnya? Tak sini aja. Balik lagi ke arbitrase pricing teori. Nah, ini CAPM dan indeks model. Indeks model ya pakai CAPM itu. CAPM. Nah, ini. Pada nah ini. Ya. Jadi saya nggak menemukan yang jelas dia bilang faktor-faktornya itu banyak dipengaruhi oleh any other factor atau faktor-faktor lainnya, multifaktor. R-nya ini multifaktor. Kalau ada kakak kelas yang pernah membuat penelitian APD itu, dia memasukkan tergantung sektor apa yang mau dia amati, kan gitu ya. Bagaimana cara memasukkannya? Di buku memang nggak terlalu detail, kamu lihat aja di ini sendiri ya, CAPM ini ya. Ini tidak serta-merta persis faktor yang harus dimasukkan ini, nggak ada. Jadi gantung sampai ya kita harus memasukkan faktor-faktor makro. Sudah selesai sampai di situ. Faktor makronya apa saja, silahkan dicari sendiri. Gitu ya. Dia cuma bilang bahwa faktor makro, contoh adalah ini. Jika satu portofolio dengan beta 1,25, ya, dengan marketnya adalah standar NPUR 500, standar NPUR 500 itu sama dengan IHSG, atau mungkin Kompas 100, misalnya gitu ya, dianggap kalau Dow Jones itu khusus untuk industri atau pabrik, standar NPUR itu
bukan hanya perusahaan manufaktur, tapi jasa juga masuk. Kalau Dow Jones itu pasti pabrik semua, produksi. Jasa nggak masuk ke Dow Jones. Oleh karena itu, biasa indeks pasarnya adalah pakai standar & Poor's atau S&P 500. Jika satu portofolio itu sendiri ya mempunyai relation 1,25, berarti kan lebih volatil. Volatil itu lebih aktif dibandingkan pasarnya, kan di atas 1 kan gitu ya. Secara teoretikal 25% lebih volatile dibandingkan S&P 500. Jadi ketika turun 10, maka jika naik 10%, dia juga naik 12,5%. Kalau turun 10% pasarnya, berarti dia turunnya lebih banyak lagi, yaitu 12,5%. Itu beta ya. Beta. Terus kemudian kalau di sini, nah ini, alfa, sebentar. Ini kan ada F1, F2, ya teman-teman ya. Alfa tentu saja risk free. Terus kemudian ditambahkan beta, ya. Beta antara F tersebut dengan pasarnya itu dihitung koefisien korelasinya. Contoh misal risk free-nya tadi suku bunga BI 4,25% ditambahkan beta dikalikan, misalnya kita menganggap bahwa ternyata dipengaruhi bukan hanya dengan pasarnya, tetapi juga dengan industrinya. Kita hitung, ya, industrinya itu return-nya berapa, terus kemudian kita koefisien korelasikan dengan marketnya IHSG tadi. Itu ketemu betanya, dikalikan beta itu dengan F2, F1, F2, dan seterusnya. Sistematik faktornya. Bisa makroekonomi, bisa company, bisa industri. Industrinya meningkat misalnya. Industrinya meningkat 40%, misalnya 0,4 dikalikan dengan betanya berapa. Ya, itu ditambahkan di dalam faktor jadi F1. Kemudian kalau ada faktor lainnya, dihitung dulu betanya dikalikan dengan faktor makroekonomi lainnya. Jadi kalau sebelumnya ya di CAPM yang mempengaruhi return suatu saham itu adalah risk free ditambahkan dengan koefisien korelasi saham itu dengan pasarnya, hanya itu. Jadi seolah-olah yang untuk menghitungnya itu hanya saham dan market. Padahal di luar dari market yang ditunjuk, ya, IHSG itu ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi dirinya dan mempengaruhi between saham dengan marketnya. Oleh karena itu dimasukkan unsur-unsur tersebut, jadi namanya multifaktor di sini. Ya, sampai faktor yang terakhir. BKN, FN, faktor ke N. Ya, berapa banyaknya. Ya. Nah, sampai sekarang kalian baca ya, di APT, ya, akhirnya orang-orang menduga-duga. APT itu apa saja sih? Akhirnya memasukkan unsur suku bunga, memasukkan unsur industri, ya, kenaikan tren ataupun penurunan daripada industri, memasukkan misalnya dia industri kopi kayak Grace gitu ya. Dia itu perusahaan sawit, ya tentu saja ya. Harga komoditas sawit mempengaruhi keuntungannya dia atau mempengaruhi return-nya dia. Paham ya? Misal dia adalah perusahaan yang high tech ya. Misalnya kayak ternyata untuk harga nikel ya anjlok naik atau turun untuk baterai perusahaan mobil listriknya, tentu saja itu berpengaruh pada dia. Jadi faktor-faktor itu dipilih sendiri. Itu sayangnya teori APT ini. Jadi berhentinya sampai di situ, tidak ditentukan faktornya apa. Ya,
Mungkin juga kalau saya pikir kalau faktor-faktor itu ditentukan di awal, faktornya harus ini, harus ini, harus ini, malah justru orang-orang bisa jadi ya gitu ya, malah memprotes itu karena faktor itu sangat banyak sekali tergantung ya. Makanya oleh karena itu APT itu jarang teman-teman dengar bukan, lebih sering didengar CAPM. Karena APT itu tergantung orangnya sendiri yang mendefinisikan. Pengalamannya dia itu penting banget dalam mendefinisikan. Contoh gampangnya, bagaimana seorang pengamat ya biasanya di akhir tahun atau di awal tahun itu dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut World Bank berapa, menurut Asian Development Bank berapa, menurut Sri Mulyani berapa, menurut pengamat staf ahli misalnya staf ahli bank nasional itu prediksinya berapa, ya beda semua. Paham kan ya? Beda semua kan, artinya kok iso beda semua? Ya itu dia, karena tidak ada exactly. Ya. Kalau pakai CAPM semuanya misalnya gitu ya, ya mungkin ketemu angka yang sama. Tetapi mereka menggunakan arbitrage pricing theory sehingga hasilnya beda-beda. Ya. Biasanya World Bank itu ngasih lebih rendah pasti daripada prediksinya dari Departemen Keuangan. Pasti itu. Ya. Ada beberapa yang optimis sekian itu karena memang dia mempertimbangkannya faktornya berbeda-beda dan mengukurnya ya itu juga berbeda-beda. Mengukurnya mungkin sama pakai APT, tapi faktor yang dimasukkan berbeda-beda sehingga hasilnya juga beda. Nggak mungkin itu angka itu dibuat misalnya World Bank di awal tahun ya selalu mempublikasikan seluruh negara. Pasti itu ada teori yang digunakan sama. Ya APT ini yang dipakai, bukan CAPM. Cuma yang paling terkenal adalah CAPM untuk menyederhanakan mencari return saham misalnya gitu ya. Return satu aset. Gitu aja. Jadi paham duduk perkaranya ya antara CAPM dan APT. APT jarang didengar karena rumit sekali. Ya, memang lebih advance ya. Dan ini mungkin paling advance. Habis itu hemat saya tidak ada lagi teori yang keluar baru lagi, paling hanya memperbaiki ditambahkan faktor agak lebih pasti ya, faktor-faktor F-nya itu apa saja atau RP-nya itu apa saja. Ya, atau F-nya ini kan sama aja ya. Ya. Itu apa saja yang ditambahkan untuk lebih memudahkan perhitungan. Tetapi semuanya balik ke sini lagi. Bahwa satu return itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Banyak hal. Pasti yang jelas adalah risk-free ditambahkan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya itu harus dihitung. Ya. Sebenarnya beta ini cuma untuk menghitung bobot. Berapa banyak dia kontribusi terhadap return-nya tersebut. Sehingga ditambahkan beta dikalikan faktornya itu. Gitu aja ceritanya. Ada pertanyaan teman-teman? Nah ini. Oh ya, ini di sini ya. Contoh penggunaan. Kalau belum ada ya. Arbitrage pricing theory. Kamu bisa lihat ini ya. GDP bisa dimasukkan. Ya, bisa lihat di sini ya. Ini contoh. GDP. Inflasinya 2%. Harga emas. Standar & Poor Index. Terus kemudian risk free-nya 3%. Berarti 3% akan ditambahkan faktor-faktor di atas ini. Yang 4%, yang 2%, 5%, 9%. Ya. Nih 3%. Formulanya hasilnya begini pemanfaatannya. Jadi kamu kalau baca di atasnya APT pusing pasti ya. Makanya langsung saya bawa ke ini loh, sadongi rumusnya cuma gini doang. Risk free ditambahkan faktor-faktor lainnya. Tadi yang pertama adalah GDP. Ya, 4%. Betanya 0,6. Ini betanya 0,8 dan seterusnya 2%, 5%, 9%. Ini ada satu yang minus. Ya, itu adalah gold price. Ternyata dia mempunyai beta minus 0,7. Setelah dihitung, expected return-nya adalah 15,2%.
15,2%. Itu contoh. Hampir nggak mungkin di Amerika kamu bisa dapat 15,2% kalau nggak hedge fund. Ya, return-nya gila-gilaan 15% dolar lagi ya. Anda mendapat 5% setiap tahunnya di dolar aja sudah kaya raya Anda ya. Sudah aman itu ya. Karena inflasinya kan juga kecil ya, sehingga tingkat suku bunga negaranya juga kecil. Ini contoh gampangnya begini. Jangan lupa di depannya, yang susahnya ya nyari ini Pak, iya memang. Susahnya nyari beta kan ya. Tapi dengan SPSS tidak menjadi sulit. Faktornya, Pak, kalau saya bisa menambahkan faktor di luar itu, boleh. Memang tidak ada di teorinya itu, faktornya apa saja itu tidak ada. Ini aja baru muncul belakangan setelah teori APT ini muncul, orang mulai mencari-cari faktor apa saja dicoba-coba masukkan. Ya, faktornya apa saja coba-coba dimasukkan ya ini. Ya, contoh di sini makroekonomi faktor apa saja, inflasi, GNP, corporate bond spread, safe yield curve dan macam-macam ya, market index, exchange rate, commodity price itu secara umum. Tapi secara detail kalian bisa olah sendiri. Jadi nggak ada yang pernah menyalahkan kalian. APT-mu kok nggak ada GDP? Lah ngapain GDP? Wong saya urusannya dengan tidak terlalu terpengaruh dengan GDP. Malah justru mungkin commodity price yang sangat pengaruh. Tenaga kerja mungkin lebih berpengaruh ya misalnya ya. Atau kebijakan pemerintah tertentu itu lebih berpengaruh dibandingkan gross domestic product, nggak ada urusannya misalnya. Kan selalu tuh orang kalau makroekonomi itu selalu masukkan GDP itu nomor 1 ya. Ya belum tentu juga GDP masuk kan itu. Tapi mau dimasukkan ya boleh, tapi dihitung alfanya juga kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan ini untuk APT. CAPM saya nggak terlalu bahas karena teman-teman pasti sudah hafal banget CAPM ya rumusnya. Ada alfa, ada beta, ada risk free, ada risk market. Pokoknya udah intinya gitu. Kalau ini agak unik, ya agak unik. Ya, silakan. Mungkin saya ya Pak, karena ini kan hampir sama kayak penelitian saya. Jadi sebelumnya itu saya sempat ngobrol juga sama Pak Yubra. Terus Pak Yubra itu sempat menyarankan kenapa nggak dimasukkan PDB-nya aja, produk domestik produk. Nah itu lumayan bingung hitung betanya sama alfanya. Jadi nggak saya masukkan. PDB sama GDP sama ya? PDB, GDP kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Mungkin kalau teman-teman bingung. Tapi kalau misalnya banyak itu kayak over calculated gitu loh Pak. Jadi nggak selesai nanti. Bagus Chris, tambahin ini, bingung semua kalau diterima semua. Jadi kalau faktor makro itu kan ada banyak ya Pak, luas banget. Ya itu. Tinggal dilihat R square-nya itu Pak. Kalau menurut Pak Roni gimana Pak? Kalau untuk penelitian saya. Nah, benar kan, kasusnya sama. Jadi tadi yang saya cerita bahkan World Bank ya, Asian Development Bank mungkin beda lagi, bank-bank swasta punya prediksi lagi, pemerintah Indonesia punya prediksi lagi untuk GDP di APBN itu ya beda lagi. Nah, semuanya masing-masing punya perhitungan sendiri-sendiri. Karena dasarnya bukan CAPM. Kalau CAPM pasti ketemu angkanya sama. Tapi mereka lebih banyak menggunakan mirip seperti arbitrage pricing theory ini untuk bisa menentukan return Indonesia tahun ini berapa. Sebenarnya kan GDP itu kan return, ya pertumbuhan ekonomi, return suatu negara sama aja sebenarnya. Itu menghitung banyak menggunakan ini. Faktor apa saja yang dimasukkan memang nggak ada pakemnya, Chris. Semua faktor bisa dimasukkan. Nah, kenapa Pak Yufra mungkin mengusulkan banyak yang dimasukkan? Ini tujuannya, Chris, kan bukan untuk menentukan satu hasil angka terakhir, tetapi menguji keterkaitannya. Misalnya, misal yang Chris masukkan itu X-nya ya, X apakah berpengaruh terhadap harga return Pak. Return perusahaan sawit misalnya gitu, atau perusahaan
kemarin apa sawit dan kopi misalnya gitu ya. Kopi, Itu iya, dimasukkan GDP, inflation rate, gold price, standar and poor, risk free, ya boleh-boleh aja ditambahkan lagi apa-apa ya boleh-boleh aja, nggak ada yang melarangnya ya. Karena penelitian kan belum, ini kan baru dugaan. Kecuali memang Grace posisinya sebagai expert harus menentukan bahwa yang paling berpengaruh yang mana untuk menghitung. Jadi yang dilakukan Grace itu adalah pra sebelum arbitrage pricing theory. Menurut hemat saya ya. Jadi sebelum memformulasikan arbitrage pricing theory untuk perusahaan kelapa sawit atau perusahaan kopi, Grace melakukan uji dulu sebenarnya dari seluruh ya faktor-faktor tersebut, dari seluruh faktor-faktor tersebut yang paling berpengaruh yang mana? Misalnya ada 20 faktor. Ternyata Pak, dari 20 faktor itu yang berpengaruh di atas 1% itu loh, cuma 7 faktor. Yang lain itu di bawah 1% semua, 0,0 semua. Nah, dengan dasar itulah kemudian saya menetapkan 7 faktor ini sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam memprediksi kinerja, ya misalnya return atau kinerja perusahaan sawit, gitu loh maksudnya, Grace. Oleh karena itu, kalau untuk penelitian ya semakin banyak semakin bagus. Kecuali nanti setelah tahu di antara semua ini ternyata ini nggak pengaruh Pak, kecil pengaruhnya. Ya jangan dipakai, hanya yang dipakai ini aja rekomendasikan untuk perusahaan. Atau kamu gunakan untuk memprediksi lagi. Dari hasilmu, setelah itu dimasukkan ke APT, kamu bisa memprediksi pertumbuhan satu perusahaan sawit itu berapa. Jadi ada lanjutannya. Cuma Grace potong kan di sebelum arbitrage pricing theory. Kalau hemat saya itu urutannya kayak gitu, Grace. Oleh karena itu, semakin banyak faktor, kalau cuma untuk penelitian faktor mana yang sebaiknya saya masukkan dalam APT, ya itu sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tapi setelah sudah masuk APT, kita harus punya cut off yang hanya pengaruhnya besar saja yang kita masukkan ke APT, yang kecil nggak usah. Gitu. Gitu, Grace. Terima kasih, Pak. Jadi banyak ya, Grace ya? Nggak semua saran saya terima sih, Pak. Oh iya. Mungkin GDP nggak terlalu pengaruh, Grace, GDP itu. Iya. Kalau saya ya. Malah justru neraca pembayaran itu paling berpengaruh karena ekspor impor ya. Jadi perusahaan-perusahaan sawit atau kopi ya itu banyak tidak jual ke Indonesia. Dia keuntungan paling banyak kan transaksi dagang dengan luar negeri, sehingga neraca pembayarannya itu pengaruh banget, plus minus di sana. Tapi nanti kalau mau lebih detailnya lagi, kalau menggunakan SEM ya, tapi mungkin ini penelitian yang untuk advance ya, itu bisa dicari tahu tuh, misalnya GDP itu sebenarnya faktor di depannya atau faktor di belakangnya. Artinya GDP itu faktor pendorong atau faktor penarik, itu ada variabelnya sendiri. Ya, kalau penarik ya sebelum GDP ditarik oleh faktor apa lagi. Jadi gambarnya nggak hanya ini sama ini, tetapi ini dipengaruhi yang banyak lagi di belakang. Ini juga dipengaruhi banyak lagi di belakang, cabang-cabang gitu loh. Jadi modelnya kayak apa ya? Kayak benang gitu ya, benang tarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sini. Itu baru nanti bisa jadi satu peta sebenarnya GDP masuk nggak ya, gitu ya. Itu juga sama penelitian sebelum menghitung menggunakan APT. Nah, perlu banyak memang sebenarnya penelitian. Saya lagi berpikir bahwa perlu banyak penelitian untuk sektor-sektor tertentu untuk cari formulanya APT-nya bagaimana sih, gitu ya. Dengan coba meregresikan atau mencari unsur-unsur yang pengaruhnya sangat besar untuk satu industri atau satu perusahaan tertentu. Gitu. Kalau GDP terlalu umum soalnya, kenapa ya? Saya pikir kayak gitu ya. GDP itu memang terlalu umum. Lah GDP itu ngurusi Indonesia ya. Devisa yang masuk gara-gara TKI itu juga hitungannya ke GDP itu. Padahal nggak ada sangkut pautnya sama sekali itu sama kopi, sama sawit itu nggak ada. Ya, penjualan yang mirip-mirip aja ya, penjualan minyak dan gas saja juga nggak ada pengaruhnya, itu sama itu nggak ada. Ya,
Wong itu untuk sawit itu untuk makanan. Ini kan untuk energi, beda lagi maknanya. GDP terlalu umum. Kalau saya, jadi mending langsung neraca pembayaran khusus untuk bukan, kan di sana kan ada sub-subnya ya, ada sub pendapatan minyak dan gas, non minyak dan gas, manufaktur, jasa apa gitu ya. Ya, ini bukan manufaktur juga, tapi ke sektor lainnya. Sektor lainnya itu termasuk minyak kelapa sawit. Gitu. Atau kopi. Karena biasanya jualnya kan biji ya, tidak dianggap manufaktur full. Gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Iya. Maaf kurang mengaruh ya. Waduh, terlalu Pak Roni. Bukannya saya mendapat jawaban melegakan, malah wajib. Ya, begitulah. Nanti tinggal kamu, setidaknya dengan ini kamu bisa berpikir bahwa bisa menjelaskan lah kenapa saya ambil ini, kenapa tidak saya ambil ini, kan gitu ya. Salah satunya dari penelitian terdahulu itu juga membantu kita untuk menentukan faktor-faktornya apa saja. Ya, mungkin salah satunya coba cari APT untuk perusahaan-perusahaan sawit itu apa saja sih biasanya faktor. Itu kan bisa kita tentukan, ya udah Pak, yang sebelumnya lo bilang ada 5 faktor, ada 4, ada ini, ya sudah tak ambil semuanya Pak, jadiin punya saya uji kembali, kan bisa. Tidak terlalu biar seluruh makro kita masukkan kayak nembak membabi buta gitu jadinya. Setidaknya agak terarah sedikit lah. Kalau baca di bukunya, wow, serem. Apa ininya ya, APT itu penjelasannya terlalu belibet banget ya. Pada pemanfaatannya jauh lebih sederhana. Ya gini doang gitu ceritanya. Betanya tetap ada, ini betanya di sini. Kenapa kalau bisa sederhana kita bikin susah, gitu aja. Itu APT. Jadi intinya mending mana ya, kalau lebih advance memang APT lebih advance. Cuma memang tidak ada panduannya, itu akhirnya yang membuat kita bingung. Apa saja tadi guys, Chris, apa ya Pak yang saya masukkan kira-kira ya faktor X-nya ya yang mempengaruhi ya. Kita cuma dari penelitian terdahulu atau kita coba-coba kan gitu ya, intinya kan begitu. Cuma di tangan expert ya. Expert itu kan melakukan setiap tahun guys. Dia juga punya tim. Kayak misalnya INDEF, Indonesian Development Foundation, apa ya? Itu kan setiap tahun itu salah satu lembaga terkemuka khusus untuk ekonomi ya. Di Indonesia dia banyak di-hire untuk perusahaan-perusahaan untuk memberi konsultasi tentang makroekonomi. Itu dia sudah punya formulanya. Jadi industri apa? Oh, formulanya sudah ada. Industri ini formulanya sudah ada. Ya. Dan dia menggunakan APT, tidak menggunakan CAPM. CAPM itu hanya untuk saham aja. Biasanya untuk saham aja. Itu cara yang paling cepat dan ampuh. Kadang-kadang sesuatu itu terkenal bukan karena dia itu paling canggih, tapi paling sederhana juga bisa ya. Paling sederhana tapi hasilnya lumayan, gitu ya. Kayak kita beli barang itu, kan kita tidak selalu membeli barang itu paling, yang paling bagus misalnya. Ya, kompor harus beli yang paling bagus, ya larang guys. Kan ngono ya. Ya, kompor aja lo gak penting-penting banget kan ngono ya. Beli aja merek lokal. Ya, toh kompor ya setahun juga nggak mungkin rusak kan gitu ya. Agak lama 5 tahun, tanya ibu mama kalian. Nggak perlu kan beli yang mahal-mahal gitu ya, yang merek-merek asing. Sama kayak ini juga gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, nanti kalian bisa baca sendirian. Di sini ada ini loh. Ini arbitrase sebenarnya adalah ini. Ya, ini arbitrage opportunity. Ini sama harga arbitrage awalnya. Ya.
penjelasan arbitrase itu mirip dengan harga arbitrase di keuangan internasional. Jadi kita menukar misalnya ya, sebenarnya menukar pisang dengan susu kita tukar lagi dengan kambing. Ya. Kambing kita uangkan, kita dapat keuntungan. Jadi nggak langsung jual satu, kita putar barang itu. Itu harga arbitrase atau opportunity arbitrase. Ada opportunity untuk bisa mendapatkan uang lebih cepat lagi dengan muter barang. Gitu. Penjelasan awalnya juga begitu sama kok. Nanti kalian dengerin sendiri. Gitu. Faktornya apa saja, saya juga nggak bisa jawab apa saja. Ya. Karena harus ada penelitian sebelumnya di arbitrase itu yang menunjukkan bahwa memang ini adalah faktor-faktor yang mau saya pakai, Pak. Sebenarnya kalau ini jadi penelitian skripsi ya bagus. Tapi 2 kali jalan ya. Regresi 1 untuk menentukan faktornya. Setelah faktornya ada, kalian harus hitung APT-nya menjadi sebuah angka. Bahwa perusahaan sawit untuk si A, perusahaan sawit A itu berapa returnnya. Tentu saja berbeda dengan perusahaan-perusahaan sawit yang lain. Gitu. Itu berguna lah. Ya, secara teori berguna kalau kita investasi di saham, obligasi dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi harga saham itu juga nggak bisa diprediksi mentah-mentah kayak gitu. Nggak mesti kalau misalnya asetnya naik atau keuntungannya naik, harga sahamnya juga naik. Kadang ya turun. Ya, jadi ada 1000 banyak faktor loh. Ya, Pak, jadi balik-balik cryptocurrency sama saham itu sama jadi peramalnya ya. Karena memang benar-benar nggak tahu. Masih mending saham lah dibandingkan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency coba saya suruh cari APT-nya apa saja sih coba yang unsur-unsur di APT yang dimasukkan. Sangat banyak sekali kan, tambah pusing lagi kan. Ya mungkin nanti itu jadi inspirasi untuk penelitian teman adik kelas ya. Menentukan faktor-faktor arbitrage pricing teori di cryptocurrency tertentu. Ya, semua faktor dimasukkan, nanti kan ketemu yang bagus, yang pengaruhnya gede, yang kecil mana. Nah, itu baru kemudian dihitung APT-nya bisa ketahui. Cuma sekali lagi, sudah ketemu return-nya berapa aja, pasti blesetnya banyak. Tanya Iman, tanya Chris. Mau dibilang ya kemungkinan tahun depan diprediksi 10%, bisa jadi Ethereum lebih tinggi dari itu atau nyungsep pada satu saat. Ya, nggak ada yang tahu faktornya. Ya itu yang orang bilang bandarmologi ya kayak gitu tuh. Ya, itu harus dihindari. Kan jadi nggak sehat dong investasi kayak gitu. Nggak bisa dihitung ya. Ya, jadi naik karena alasan apa? Dan gitu. Ya, begitulah. Itu intinya. Ya, begitulah. Iya. Ini ada kuis kecil nggak sih? Oh, nggak ada kuis kecil. Nggak ada kuis kecil, aman. Nggak ada yang ditanyakan APT. Jadi kita mengenal ini ya, bagaimana return khususnya return ya. Return itu bisa dihitung dengan memprediksi harga historis. Paling gampang kan gitu. Menggunakan historis. Biasanya historis yang terjadi itu sama dengan yang ke depan. Pokoknya intinya begitu ya. Jadi rata-rata sebelumnya average itu pasti akan sama ke depan. Walaupun itu salahnya banyak, belum tentu. Wong kemarin 2018 prediksinya gitu, 2019 prediksinya gitu, 2020 ada pandemi. Who knows? Ya, nyungsep semua. Ya, berarti kan masa lalu belum tentu menggambarkan masa depan. Ya bener lah, nggak ada yang tahu lah. Wong kita sendiri aja nggak tahu apa yang terjadi ke depan sama kita sendiri. Apalagi orang yang sok memprediksi kita ya, nggak ada yang tahu lah tambahan. Ya ini belajar jadi Tuhan kalau inti. Kalau di saya dari kemarin apa itu dengerin apa conversation Yuval Noah ya, manusia tuh lama-lama pengen jadi Tuhan, pengen tahu semuanya gitu ya, semuanya pengen diprediksi, semuanya pengen pasti. Gile apa gitu ya, pasti ada unsur ketidakpastian ya. Terus kemudian kita belajar CAPM ya, CAPM untuk menentukan return CAPM. Terus kemudian yang terakhir kita belajar APT ini yang sampai sekarang paling mutakhir, cuma
memang lebih mendekati ya, lebih rasional, tetapi lebih susah untuk dilakukan, ya, dilaksanakan maksudnya gitu ya. Tetapi pergerakannya begitulah, pokoknya intinya sesuatu itu, apalagi sekarang zaman global, kayak kita ya, mungkin kalian bilang gini, kenapa ya dia dulu rajin, sekarang jadi anak yang malas? Oh, karena teman-temannya malas, kan pasti gampang gitu kan. Seseorang jadi orang itu karena dipengaruhi oleh lingkungannya, itu paling gede. Bukan karena asal-usulnya dia apa, tetapi karena faktor sekelilingnya. Oh, dia sekarang jadi rajin ya. Oh, karena teman-temannya rajin. Itu paling gampang gitu aja. Nggak mungkin datang dari dia sendiri tiba-tiba rajin, tiba-tiba itu pasti ada faktor eksternal yang membentuknya. Gitu. Kalau boleh tanya nggak, Pak? Ya, boleh. tadi ngomong bandarmologi. Kan kalau menurut Pak Roni itu udah apa ya, yang bisa memprediksi nggak itu geraknya kemana sampai tahun ini? Soalnya kan biasanya nih trennya kan emang gitu, jadi harganya digoreng, terus sebelum harganya digoreng bandar beli dulu, terus harga digoreng naik, kemudian bandar asik jualan, investor retail masih ikut-ikutan beli. Masih semangat ya, padahal sono udah jualan dikit-dikit sana kelihatan. Bandarnya asik jualan, investor retailnya asik beli, akhirnya harganya jatuh kayak gitu kan. Biasanya kan faktor bandar itu kan apa ya, lumayan mempengaruhi gitu loh. Nah, kalau misalnya di sekarang ini tuh ada yang alat yang kayak mengukurnya mereka kemana atau kayak gimana gitu, sampai detik ini apakah udah ada atau gimana, Pak? Kalau itu kan nganu ya, daily ya, penggunaan daily ya, bandarmologi itu kan biasanya hitungannya 1-2 hari aja ya. Berbeda untuk fundamental itu biasanya untuk melihat yang tadi saya ceritakan, salah satu contohnya return tahun depan, return misalnya bulan depan, jangkanya menengah dan panjang. Berbeda dengan kejadian-kejadian naik turun, sesuatu yang naik turun yang agak volatile dan nggak ada sebabnya, mungkin salah satunya karena bandarmologi itu biasanya terjadi 1-2 hari kan ya. Pasti fundamental tidak bisa menangkap itu. Beda radar gitulah istilahnya. Ini biasa untuk radar jangkauan atas, dia lewatnya jalan kaki, lewat tanah ya, nggak ke detek radar, dia radarnya radar ketinggi. Pak Roni? Oh ya. Nggak keluar suaranya, Pak. Pak, suaranya nggak keluar, Pak. Pak Roni, suaranya nggak keluar, Pak. Pak, nggak ada suaranya, Pak. Cuman keluar videonya aja. Maaf, hilang. Sebentar. Suara saya dengar ya? Kok saya nggak bisa nyalakan ini ya kamera saya? Dengar, Pak. Udah saya ini udah muncul, Pak. Udah muncul muka saya, di tempat saya enggak? Udah ya? Muncul. Oh ya wis, oke lah. Tapi saya enggak apa-apa. Stokastik osilator itu kan melihat volume transaksi ya, kelihatan nanti volume transaksinya. Walaupun ya, bandar tersebut melakukan pembeliannya secara sedikit-sedikit, enggak secara langsung. Ya. Lewat broker A, B, C, D, E, dan banyak ya. Ya, tapi kan kelihatan tetap secara volume total, ya, berarti dia membeli dalam jumlah banyak. Nggak mungkin dia membeli dalam jumlah sedikit terus kemudian bisa melakukan bandarmologi. Dia beli dalam jumlah banyak, diikuti dengan volume transaksi. Apalagi didukung oleh data bahwa tidak ada corporate action sama sekali. Wong perusahaannya lo aman-aman aja. Nggak ada corporate action,
nggak ada statement dari perusahaan, nggak ada laporan keuangan keluar, ya kan ya? Perusahaan tuh anteng-anteng aja, moro-moro kok ada yang beli banyak, aneh kan? Begitu juga dengan penjualan, ya. Penjualan dilakukan secara, bisa jadi dia tidak hanya di satu broker, banyak broker dikit-dikit dan udah satu broker dikit-dikit, misalnya 100 slot disebar ke seluruh broker. Tapi kan secara total kan kelihatan di Stochastic Oscillator itu. Itu saya pikir yang paling mudah untuk mendeteksi perubahan sewaktu-waktu dari satu saham itu. Ya, Iman. Ya, nambahin Mbak, ini kalau Ya. alat mungkin nggak begitu canggih gitu. Tapi di Indonesia juga beruntungnya ada ini broker summary tadi itu. Nah, bisa dilihat dari situ sih. Dari volume transaksi juga sudah dibilang Pak Roni tadi, memang dari yang pertama itu utamanya volume transaksi, bisa dilihat dari broker summary. Tapi mungkin kalau misalkan nggak ada broker summary tadi, atau bahkan nanti yang BEI lakukan ini bakal terlaksanakan itu ya Pak, yang menghapus broker summary, benar. biasanya yang dipakai sama orang-orang itu pakai momentum. Jadi momentum. Kan ada indikator di teknikal itu momentum, jadi bisa dilihat di situ. Nah, momentum ini bisa ngeliat apa perubahan harga itu tiba-tiba ada yang drastis itu, walaupun nggak sedrastis itu, tapi bisa tetap terlihat di indikator momentum ini. Soalnya salah satu trading strategi orang itu juga bisa memakai momentum. Ini trading strategi yang time frame-nya itu cukup singkat ya Pak, bahkan cuma sehari, maksimal 1-2 hari itu udah maksimal. Itu biasanya pakai momentum. Di situ mereka ngeliat, oh di sini momentumnya baik atau di sini momentumnya buruk, mereka bisa ambil keputusan dari situ. Gitu Pak. Ya, emang enak ya pakai yang momentum ya. Momentum itu sinyal, bahkan sinyalnya itu langsung menunjukkan bahwa kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Itu banyak orang suka ya. Dan memang analisis teknikal itu memang tidak bisa berdiri sendiri, pasti harus digabungkan dengan teknikal yang lain ya, untuk memperkuat analisis itu aja. Tapi nanti kan minggu ke analisis evaluasi kinerja manajemen portofolio aktif, analisis sekuritas di minggu ke 13 itu kan nanti kita belajar, mungkin fundamental kita sedikit bahas, tapi mungkin teknikal agak lebih banyak sedikit. Nah, teman-teman yang pengalaman ini, nanti kita saling diskusi tentang analisis teknikal. Ya, sekarang apalagi banyak yang online walaupun delay ya. Jadi nggak masalah. Yang penting dia bisa menyediakan analisis teknikal. Yang penting ada volume activity, momentum, sama satu lagi adalah saya lupa, kekuatan pasar apa ya, saya lupa satu lagi. Tiga besar itu harus digabungkan, intinya begitu. Ya, Iman. Oh enggak Pak, tadi saya bilang ini Rezanya sudah mau join, ternyata sudah join. Rezanya sudah mau join. Lah udah mau selesai, udah jam 2.19. Sudah masuk cerita. Pak Reza. Ini ngobrol aja. Ah, Reza, jadi gini Reza. Harusnya kan kamu presentasi hari ini nih ya. Iya Pak, maaf Pak, saya kebangun Pak, baru bangun Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, minggu depan itu kan presentasinya si Clara ini ya, Iya. Pengelolaan portofolio. Nanti kamu presentasi sebelum Clara ya. Iya Pak. Eman-eman kalau misalnya Reza sudah buat PPT, segala sudah ngapalin, sudah persiapan, nggak presentasi, walaupun tadi saya yang presentasi, saya kasih kesempatan minggu depan ya, sebelum Clara pas kuliah, Iya Pak. kamu presentasi dulu, setidaknya merangkum yang hari ini tentang APT dan CAPM, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Pak. Nah, ya makanya Eman kan, makanya kalau kemudian tiba-tiba sudah selesai Reza, tetap kamu presentasi tapi minggu depan ya, sebelum Clara. Ya. Sebelum Clara. Oke ya. Jadi sambil mengingatkan bahwa minggu kemarin kita belajar APT dan CAPM. Nggak apa-apa ya Reza ya? Saya yang minta maaf Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Minggu depan. Tadi saya sudah bilang kok ke teman-teman. Nanti kalau Reza datang, saya tetap yang presentasi karena Reza telat. Reza saya suruh minggu depan presentasi sebelum
Clara presentasi tentang pengelolaan portofolio. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang agak masuk ke technical ya, technical. Siapa yang pernah ngobrol ya technical ya? Ya, technical itu untuk memprediksi jangka pendek ya. Jadi kalau seminggu itu sudah enggak. Biasanya pakainya 1 menit, 15 menit, ya 30 menit itu paling banyak itunya candle-nya ya. Berbeda dengan kalau fundamental itu jangka panjang. Cuma kembali lagi kalau ditanya Warren Buffett ya, Warren Buffett atau LKH ya, LKH. LKH itu jarang dia melakukan technical ya, karena mungkin sudah gede ya. Sudah bandar gede, itu pastinya prediksinya fundamental. Karena dia adalah pegang center ya guys ya. Bukan orang yang di belakang center, dia pegang center. Sehingga dia harus melihatnya jauh. Nggak bisa dia kemudian ikut-ikutan di technical. Atau kemudian jadi spekulan, nggak mungkin. Dia pegang center di depan. Jadi oleh karena itu dia banyak melakukan analisis fundamental dan punya informasi-informasi yang tidak orang lain tahu. Sehingga dia agak berbeda lah time frame-nya itu jangka panjang. Warren Buffett itu pegang nggak pernah 1 tahun 2 tahun. Jadi misal saham Facebook naik, yang kaya bukan Mark Zuckerberg, ya Warren Buffett juga. Tesla naik, ya Warren Buffett juga. Sahamnya dia digede-gede kayak gitu. Apple ya Warren Buffett juga di dalamnya. Iya, jadi dia itu udah pegang dari puluhan tahun yang lalu, guys. Mulai dari Apple sebelum Steve Jobs balik jadi CEO, dia kan sempat turun dari CEO kan. Itu dia sudah beli duluan dari tahun 90-an. Ya. Ya, saya nggak tahu. Kalau IBM ya mungkin dia sudah jual duluan dari kemarin IBM itu ya. Kita baru sadar belakangan. Gitu. Beda time frame. Kalau untuk jangka pendek ya tetap harus pegang technical itu malah. Ya technical ya karena bandar itu juga bekerja tidak hanya diam-diam seperti itu. Tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan ketika waktu jual, bukan waktu naik. Waktu naik dia rugi karena dia harus membeli pada harga saat itu juga kan. Tidak bisa ngantri. Dia mengalami kerugian di situ. Oleh karena itu dia harus balikin kerugiannya atau mengambil take profitnya pada saat turun. Nah, pada saat turun ya supaya orang masih berbondong-bondong beli, dia butuh rumor. Ya, dia butuh rumor. Ya, dia butuh berita supaya orang masih hangat, dia udah mulai jual. Berita itu naik. Gitu loh maksudnya ya. Atau dia sudah menyiapkan rumor tertentu. Ya, perilaku ikut-ikutan ya. OJK bilang itu tidak baik perilaku ikut-ikutan, harus bisa punya prinsip ketegasan sendiri dan sebagainya. Ya, orang Indonesia. Ya, kalau orang kaya di Indonesia pasti punya usaha sendiri. Ya, banyak-banyak orang yang investasi di pasar modal. Ya, dia seorang karyawan, uangnya sisa sedikit dimainkan di pasar modal, ya jangan berharap main fundamental, main jangka panjang, ya napasnya habis duluan dong. Kan gitu. Ya, beda dengan Amerika. Amerika kan orang kayanya banyak. Mobil sport aja yang baru-baru mesti Amerika dapat jatahnya paling banyak dibanding negara lain. Mereka udah ada yang nggak ngapa-ngapain itu sudah cukup dari uangnya sendiri. Di Indonesia kan, orang kaya di Indonesia kan masih kerja juga. Kalau di Amerika orang kaya di sana, ya nggak kerja. Kerjanya buang duit doang. Lain lah fundamental pasarnya itu nggak bisa diprediksi seperti itu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, saya mau tanya Pak, ini kan saya sempat dulu waktu semester 3 itu kan sempat coba pakai Fama Friends yang 3 factor model itu loh Pak. Oh, Fama Friends ini ya? Ya, untuk ganti si APM gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan
secara teoritis kan seharusnya bisa jauh lebih baik ya Pak ya, karena faktornya ya multifaktor juga, banyak yang di ini dan itu fokus terhadap saham gitu. Nah, menurutnya Pak Roni itu kenapa sih kok 3 factor modelnya Fama Friends ini secara praktis tuh jarang sekali dipakai sama orang-orang gitu loh Pak. Itu kan bahkan banyak yang nggak tahu gitu Fama Friends 3 factor model itu apa. Itu banyak yang juga nggak tahu gitu Pak. Fama Friends ya, tadi itu mana tuh Fama Friends? Saya save di sini. Mana tadi Fama Friends? Ini mana tadi? PDF. Oh di sini. PDF. Jadi Fama Friends itu lebih ke ya, selanjutnya ya. Pertama yang buat itu ya ini efisien market hipotesis, itu hubungannya kayak tadi ya. India banyak kasus COVID, pasar sahamnya dia nurun 3 hari belakangan ini turun di India ya. Mumbai Stock Exchange kalau nggak salah ya. Itu turun selama 3 hari belakangan ini. Cuma itu aja kalau Fama. Kalau Fama and Friends ya, itu apa ya? Saya lupa sih sebenarnya tepatnya apa. Tapi jarang dipakai memang Fama and Friends. Beda loh Fama doang sendiri sama Fama and Friends bukan Friends ya, Fans kalau nggak salah ya, 2 orang. Jadi Fama ngajak temannya lagi membuat penelitian, memformulasikan ya bagaimana cara membuat return ya. Tahunnya dibandingkan sama si punyanya si Sharp Trainer memang lebih belakangan. Sharp Trainer itu keluar duluan, Markowitz, Sharp Trainer, terus kemudian Fama and Friends ya. Terus kemudian ada lagi yang dekat dengan itu, yaitu tahun setelah Fama itu yang Modigliani Miller itu juga dekat-dekat dengan itu. Itu peraih Nobel semua ya, Nobel keuangan semua itu yang dibicarakan oleh kita ini ya, Markowitz, Fama, terus kemudian Eugene Fama, terus kemudian si Modigliani dan Miller itu juga dapat. Ya. Sharp juga dapat kan gitu ya. Jadi apa ya? Kalau dilihat dari time frame-nya ya tidak selalu yang paling belakangan, termasuk yang Fama and Friends itu tahun keluarnya di tahun 70 apa 80 gitu ya. Udah termasuk baru dibandingkan yang tadi Sharp itu tahun 60-an itu guys. Tahun 60-an sudah ada. Ya. Markowitz 50-an. Entah kenapa ya, ini bicara dari teorinya, entah kenapa di buku-buku, termasuk bukunya Body, tidak dimasukkan. Entah karena itu merupakan degradasi daripada perhitungan atau rumus perhitungannya, ya malah justru blunder bahwa itu tidak valid sehingga tidak muncul di teori. Itu satu ya prediksi saya. Kedua, tidak secara tepat mengurangi efek ini ya. Teori itu semakin mundur, sebenarnya tidak semakin pasti, guys. Mungkin kalau kalian pernah lihat sejarah satu menentukan satuan tertentu, makin mundur itu faktornya makin banyak, ya, dan tidak pasti. Harusnya kan pasti ya. Pak menemukan unsur misalnya, apakah 2 tambah 2 itu pasti 4, ya. Itu aja makin lama kan makin ditemukan teori-teori baru kan gitu ya. Tetapi juga membuka kemungkinan bahwa bisa 2 tambah 2 tidak 4 ya. Kenapa? Karena setiap teori itu ada tulisannya bahwa pada kondisi ini, pada kondisi ini, pada kondisi ini, pada kondisi ini. Artinya ketika kondisi itu tidak tercapai, bisa jadi hasilnya tidak seperti itu.
Ya, dan APT dianggap di bukunya Body dan Kane, ya, ini buku dipakai di perkuliahan investasi dan portofolio sangat luas. Di Indonesia hampir semua universitas mau negeri ataupun swasta pakai bukunya Body Kane ini. Artinya ini buku kan valid memang ya. Dan di buku ini tidak diajarkan yang Fama and Friends. Yang diajarkan hanya yang efisien market hipotesis yang Fama. Perhitungan return oleh Fama and Friends tidak masuk. Apakah artinya ya itu tadi kembali lagi. Ya. Jadi kalau hemat saya ya CAPM itu untuk mempermudah ya. Untuk perhitungan yang real sebaiknya menggunakan APT. Sudah itu aja hitungan. Kemungkinan penggunaannya adalah itu ya. APT itu sulit ya, tapi membuka peluang untuk bahwa itu menjadi benar secara logika ya benar, karena memperhatikan banyak faktor. Hanya faktor apa yang harus dimasukkan itu yang jadi problem bersama. Harusnya sebenarnya penelitian-penelitian GRACE atau penelitian-penelitian uji pengaruh itu sebenarnya yang mirip seperti memformulasikan APT ini, termasuk perceived risk, perceived return yang dilakukan oleh Andra dan Anthony, walaupun tidak dalam konteks keuangan, tetapi itu kan memformulasikan sakdonge perceived risk itu yang paling pengaruh, yang di antara tiga itu pengaruhnya mana sih dengan ini. Semakin banyak kita prediksi mempengaruhi konsumen, fintech misalnya gitu ya, itu kan kelihatan apa sih yang mempengaruhi. Oleh karena itu penelitian positivism yang sering teman-teman katakan ya, positivism itu sebenarnya jangan pernah menutup diri sama ini harus cuma ada ini dan ini. Buka lagi aja semuanya. Semua faktor itu bisa mempengaruhi. Oleh karena itu kita mau menguji lagi. Setelah itu muncul apa? Muncul formulasi bahwa ini cuma dipengaruhi oleh ini. Yang lainnya faktornya kecil. Ya, tidak signifikan gitu loh maksudnya. Itu kan kalian membuat formula kan sebenarnya. Ini berpengaruh berapa persen. Bisa dibuat linear kan ya. Bahwa si Y itu dipengaruhi berapa X, berapa Y, berapa. Itu kan, ya kan kalau kalian mungkin baca skripsi atau mungkin skripsi atau yang diajarkan oleh Pak Yufra, itu nanti kan jadi persamaan linear kan. Y sama dengan X, A, X, BX, CX, dan selanjutnya. Faktornya sangat banyak. Sama, mirip dengan APT. Kalau saya gitu sih, jadi maksudnya bukan yang bilani si body, tetapi yang biasanya digunakan, ya dua itu aja. Untuk kemudahan CAPM, ya. Terus kemudian untuk hasil yang lebih detail itu menggunakan APT atau lebih real menggunakan APT, tapi sulit, itu aja. Kalau Fama and Friends memang sih lebih baru. Coba kalian masih ingat nggak antara Zmijewski, Altman, Grover, terus kemudian Springgate, mana yang bagus saja sampai sekarang masih perdebatan kan? Padahal yang paling baru adalah Altman. Grover paling baru. Sebelum Grover, Altman. Belum tentu kan yang paling belakang itu terus kemudian kita katakan bahwa itu adalah paling bagus. Dia sudah mempelajari rumus-rumus yang ada sebelumnya, diformulasikan kembali. Ternyata juga tidak menjawab kan teman-teman ya. Nah itulah. Ya namanya juga dapat Nobel ya guys ya. Jadi pasti dia membuat suatu lompatan ya. Lompatan pengetahuan yang kemudian bertahan cukup lama dan bisa digunakan sampai saat ini ya, misalnya ya tembok campurannya semen sama ini itu aja sampai sekarang dipakai kan ya, nggak akan luntur kan gitu. Sederhana kayak gitu ya sekarang, tapi kalau zaman dulu apa kan harus melakukan penelitian kan, coba airnya sekian jadinya gimana, airnya sekian dia harus nguji dijebol di apa roboh apa enggak gitu. Dalam konstruksi ada sendiri untuk fisika tentu saja itu Nobel. Gitu. APT menarik APT ini. Cuma sayangnya ada beberapa orang yang memang bukan keuangan
meneliti APT, jadi unsur yang dimasukkan ya persis seperti tadi Chris katakan. Ya GDP dimasukkan, inflasi dimasukkan, suku bunga dimasukkan, harga emas dimasukkan, harga minyak dimasukkan. Sadong ini mau meneliti apa toh ini nih, kok semuanya dimasukkan kan gitu ya. Tapi saya sempat protes waktu Sempro waktu itu, udah bertahun-tahun yang lalu guys, ada yang APT gitu. Terus saya pikir-pikir lagi, ya bisa jadi terjadi karena dia belum pernah, harusnya ada penelitian sebelumnya tentang uji pengaruh sebelum dimasukkan dalam formulasi APT. Nggak ujuk-ujuk dia ambil dari penelitian si A, si B, si C, si D yang urutannya itu nggak ada sebenarnya gitu. Nggak ada sambungannya, tiba-tiba dia masukkan dari sana 5, dari masukkan dari sana tambahan 2, masukkan dari sana 3, jadi total ada 10 misalnya gitu. Dia hitung semuanya. Ya nggak serta-merta gitu juga gitu ya, itu kan nyampe-nyampein kan itu intinya gitu. Sama seperti ada rekomendasi ya dimasukkan ini Gris, dimasukkan ini Gris, dimasukkan ini ya di logika juga gitu loh maksudnya, untuk mau sebelum meneliti itu ya jangan semuanya juga kan itu ya, energinya juga nggak banyak dan data juga nggak semua tersedia kan. Asosiasi produsen sawit di Indonesia itu datanya kan detailnya ada, setiap perusahaan punya kuota berapa, harga dealnya berapa, ya kan jualnya kemana, itu detailnya ada, tapi kan kita nggak bisa mengakses. Sebenarnya itu data-data yang penting kan, ya. Itu data-data penting, termasuk juga perundang-undangan tentang apa itu lingkungan hidup, ya. Apakah apa itu pengerusakan hutan yang mereka buat dan sebagainya itu kan juga penting. Akhirnya kan Uni Eropa pakai itu kan untuk menghentikan impor sawit. Bisa jadi negara tujuan ekspor itu punya substitusi, itu juga penting. Itu mempengaruhi harga, mempengaruhi nilai ekspor kelapa sawit dibandingkan GDP ya. Misal. Cuma kan datanya dari mana itu lagi. Itu repot lagi. Cuma paling ya makanya yang punya data-data itu siapa? Ya lembaga-lembaga itu, dia datanya beli kan, nggak gratisan, dia beli datanya. Karena kok kuat beli ya karena dia di endorse untuk keluar analisa, ya misalnya Citibank pengen butuh analisa 2022, sudah minta duluan dari sekarang, kan dikasih duit ya dia bisa beli data. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya, oleh karena itu saya juga memahami bahwa pasti teman-teman ya beda dong dengan lembaga penelitian kayak gitu, kekuatannya ya jauh lah, ya gitu. Tapi harusnya urutannya kayak gitu, nggak tiba-tiba langsung Pak saya mau menghitung APT perusahaan ini, ya jadi nggak pas. Jadi nggak pas lah kalau langsung tiba-tiba faktornya itu lah. Yang gini loh lucunya lagi ya, sudah tahu nih tentang kelapa sawit, dia ambil tentang teh ya, komoditas teh, komoditas kopi ya, ekspor minyak, ekspor batu bara, dia gabung semuanya untuk membuat misalnya APT perusahaan sektor kelapa sawit. Ya sudah beda lagi kan. Oleh karena itu kalau bisa ya ambil sama-sama kelapa sawit kan gitu ya. Jadi ada runtutannya. Mahasiswanya ngambil, mending kalau masih jualan komoditas juga. Ini enggak ya. APT saham juga dia ambil, APT perusahaan jasa ya dia ambil. Jadi pokoknya gabung semuanya, pokoknya tutup mata gitu aja. Akhirnya kan kesulitan sendiri kan. Akhirnya hasil akhirnya APT kan ya nggak karu-karuan kan. Loh kok angkanya sekian gitu loh maksudnya. Oh jadi prediksi kamu dia pertumbuhannya misalnya 18%. Benerkah 18% kan juga jadi rusak kabeh. Nah, penelitian terdahulu itu penting guys. Cari yang persis sama kayak itu. Kan suruhnya 10 Pak, harus banyak. Nggak ada Pak 10. Ya setidaknya minimal 3 yang persis sama dengan kamu, yang 7 mirip-mirip lah gitulah intinya. Triknya begitu. Kalau 10-10-nya nggak bisa dapat, setidaknya 3. Kenapa?
Kan nanti untuk hipotesis kan nggak mungkin nulis 10 penelitian terdahulu di hipotesis kan nggak mungkin. Kalian pasti tulis 1 atau 2 penelitian terdahulu terus hipotesisnya keluar. 1-2 penelitian terdahulu hipotesisnya keluar. Kan intinya itu doang kan. Yang lain ya buat nambah-nambah aja lah. Itu saya juga sebenarnya protes. Kenapa harus dipaksa 10? Maksudnya mungkin memang baik. Dari satu sisi yang lain supaya teman-teman baca jurnal banyak. Tetapi signifikansinya ke dalam pendugaan dan pembahasan ada nggak? Hampir nggak ada. Dari 10 yang dibahas ya cuma 1 jurnal, 2 jurnal, 3 jurnal. Lainnya nggak dibahas sama sekali. Iya toh? Iya. Untuk memprediksi hipotesis juga enggak. Kan gitu ya. Kenapa harus dipaksakan 10? Kompre 15. Ya intinya cuma suruh baca gitu aja. Tapi kalau saya tanya signifikansinya di dalam penelitian enggak ada. 15 itu. 3 bagus, 3 yang persis itu jauh lebih bagus dari 15 nggak jelas gitu. Gitu. Kita jadi ngobrolin anu ya. Ya Pak, jadi nggak bagus dong anu apa itu form penilaian. Ya pasti semuanya nggak sempurna ya. Tergantung purpose-nya untuk apa. Jadi waktu membuat 10-15 jurnal itu berkaca dari supaya mahasiswa banyak membaca jurnal, terbiasa membaca penelitian, dan bagaimana membuat konklusi, kan gitu ya. Faktor-faktornya apa saja, itu terbiasa di situ. Ya. Tapi kalau signifikansi ke skripsi, nah 3 aja sudah cukup, sadong ini. Nggak usah banyak-banyak. Tapi Pak, ada yang benar 10-10-nya persis? Ya ada. Yang rajin banget, ya nemu 10-10-nya. Ada yang nggak nyambung sama sekali? Ya ada. Jadi penelitian terdahulu nggak nyambung sama penelitiannya? Ya ada guys. Ya namanya mahasiswa ya 1001 macam. Kan gitu. Ya Chris. Pak, ini ngomongin penelitian terdahulu. Yang lalu juga saya sempat kan dilihat sama Pak Sahala gitu. Ternyata untuk pengembangan hipotesis itu misalnya penelitian A, B, C itu menjelaskan inflasi berpengaruh. Nah, ternyata itu kurang gitu, Bu. Pak, menurut Pak Sahala. Lebih banyak, Chris. Sehingga kamu bisa meyakinkan kalau hipotesismu itu benar gitu. Tapi 3 penelitian itu misalkan kita ada, saya kan ada 3 variabel X. Berarti 3 variabel X ini masing-masing variabel itu harus dari penelitian yang berbeda. Nah, kalau misalnya yang dicari kan jurnalnya sama persis, ya saya cari yang sama persis yang neliti inflasi, futures, sama suku bunga. Nah, itu emang ada. Cuma dimintanya per variabel penelitiannya harus beda. Nah, itu Pak. Gimana Pak? Oh ya. Tergantung purpose-nya ya. Tergantung purpose penelitiannya. Kalau purpose saya menguji kembali yang 3 faktor itu, ya cukup saya cari penelitian terdahulu 3 faktor. Tapi kalau saya mau menguji kembali di luar dari 3 faktor tersebut, siapa tahu faktornya bertambah bukan hanya 3, tapi jadi 4, jadi 5, jadi 6, misalnya. Ya memang saya harus cari yang beda-beda, kan gitu ya. Jadi menurut saya nggak harus sesuatu itu harus persis sama di antara tiga-tiganya persis variabelnya itu tergantung purpose-nya teman-teman ya gitu. Tapi yang paling penting, jauh lebih penting dari semua itu adalah objek ya, objeknya sama itu kan ya. Jadi bentuk penelitiannya mungkin uji pengaruh ya, dan objeknya sama, itu penting banget. Masalah variabel nanti tergantung purpose-nya Grace mau apa. Misalnya Grace mau menegaskan di antara ketiga ini, urutannya apakah 1, 2, 3 ini tetap berlangsung 1, 2, 3. Lah ngapain saya cari penelitian yang faktornya lebih apa di luar dari 3 ini misalnya. Iya kan ya? Bisa jadi. Kalau memang saya mau meneliti kembali faktor apa saja sih sebenarnya, apakah 3 ini masih relevan faktornya? Apa jangan-jangan sudah jadi 2 atau jadi 5 misalnya gitu ya. Ya tentu saja saya nyari yang beraneka ragam gitu. Jadi kalau jawab ya gitu aja.
Penelitian, asal teman-teman tahu ya, penelitian yang baik itu kuncinya cuma satu, teman-teman. Penelitian yang baik adalah penelitian yang selesai. Tidak ada yang namanya penelitian itu buruk. Ya, yang penting yang ditanyakan apa itu dijawab, dah itu tok titik. Ya, gitu. Udah dapat belum Chris yang punyanya si siapa? Devi Lauda. Saya nggak ke kampus. Gini ya, kalau pengen dapat punya, kan perpustakaan tutup nih, saya nggak tahu ya. Coba sekali-sekali telepon. Saya juga nggak tahu apa itu pengelolaan di luar dari prodi ya. Perpus itu bisa diakses nggak? Padahal kan udah mulai skripsi itu. Masa iya gara-gara COVID nggak bisa diakses? Toh sebenarnya bisa mungkin. Cuma jumlah yang masuk ke dalam kan bisa diatur toh. Misalnya nggak boleh jumlah 10 misalnya gitu. Wong perpusnya gede kayak gitu kok ya. Ya masuk 10 orang di dalam gitu aja. Apa itu tidak memenuhi protokol sih, wong gedenya kayak gitu ya. Kecuali memang dibuka orang yang masuk ke dalam 50 orang gitu ya, mungkin jaraknya jadi semeter. Tapi kan kalau jumlahnya 10 gitu kan saya pikir masih affordable ya untuk teman-teman bisa mengakses skripsinya. At least difoto bawa pulang. Cuma ada alternatif lain ini, teman-teman. Coba tanya ke kemarin ya, ada mahasiswa yang minta aksesnya ke Pak Sala. Karena kenapa? Pak Sala itu bisa minta ke Sekfak. Kan skripsi itu kan CD-nya tuh ditaruh di perpus sama taruh di Sekfak kan. Skripsi PKL itu loh. Nah, di komputernya Pak Sugeng itu ada skripsi semuanya di situ. Sama PKL. Nah, punya Devi ada? Ya ada di situ juga. Paham ya? Maksudnya daripada ke perpus, coba ke Sekfak. Cuma Sekfak untuk mengeluarkannya lewat Pak Sahala. Jadi itu dua alternatif lah. Coba gimana caranya sekalian. Saya juga belum paham birokrasinya ini gimana sih. Gitu. Persis banget punya Devi Lauda. Devi Lauda itu jumlah halamannya 200 lebih. 200 halaman lebih. Sumpah tebel banget guys. Banget tebel ya. 200 halaman lebih. Ya kan kalau moto capek kan. Kalau udah dapat PDF-nya lebih gampang loh. Dan dia detail banget itu orang. Nah saya pikir bukan di topiknya, tetapi di pembahasannya nanti kekuatannya si Chris di sana. Saya berharap. Penelitian sih mungkin kalau teman-teman lihat, wah ilah. Apalagi kalau teman-teman marketing atau teman yang lain lihatnya, oh X-nya 3, Y-nya 1, kan gitu ya. Terus kemudian dibikin X sama Y-nya 2. Udah gitu doang. Ya, tapi pembahasannya yang nanti banyak. Ilmu ekonomi itu kayak gitu tuh. Akuntansi itu penuh kepastian ya guys ya. Akuntansi itu kan penuh kepastian ya. Laporan keuangan, angka itu pasti. Manajemen itu agak tidak pasti. Ilmu ekonomi sangat tidak pasti. Tambahan. Ya 3 ilmu di fakultas ekonomi itu kayak gitu karakternya. Siapa yang bisa memprediksi makroekonomi ya satu negara itu semuanya tidak pasti. Faktor satu ya sama kayak tanya pengacara ya, pengacara A, pengacara B, pengacara C itu masing-masing punya otak hasil berbeda-beda. ILC itu mana pernah ada kata sepakat? Enggak ada yang sepakat. Ya, apa Indonesian Lawyer Club itu ya. Itu enggak ada yang sepakat semuanya kan, itu ahli hukum punya apa itu punya 1001 ininya. Ilmu ekonomi juga gitu. Manajemen masih mending di tengah-tengah. Ada sepakat di hal-hal tertentu, yang lain lebih ke art ya. Tapi kalau ilmu ekonomi, ya untuk membuktikan ya nanti waktu terjadinya berapa hasilnya. Jangankan gitu. Akhirnya misalnya tahun kemarin Departemen Keuangan mengatakan bahwa pertumbuhan kita minus sempat ya, misalnya akhirnya total kembali rebound di 1,5% apa itu 2,5% misalnya gitu ya. Yang lain aja nggak percaya gitu. Hitunganmu salah. Padahal sudah terjadi itu loh guys. Dah Nio sebelum terjadi. Tambah bingung lagi ya kan itu loh. Ya kan, sudah terjadi aja masih bersilang pendapat. Jadi memang terlalu rumit. Itu makanya sebenarnya ilmu ekonomi itu gampang, cuma pembahasannya yang rumit banget guys. Swear.
Itu ada 1001 pembahasan, tergantung asumsi, tergantung kondisi. Gitu. Dan bahkan saya sempat berpikiran bahwa kan dulu tren ya, dulu pernah ngetren di mahasiswa keuangan itu, jumlah mahasiswanya 33 guys. Ya kalau kita kan stabil sekarang ya, 9, 13 gitu-gitu ya, jumlahnya segitu-segitu aja dah. Ya, pernah dulu 33, jumlah 20, 33 gitu. Akhirnya anak-anak ngambil penelitian apa? Karena kan judul-judulnya tuh berjubel ya, sudah banyak judulnya. Banyak yang ngambil ilmu ekonomi. Iya, justru anak-anak yang tidak terlalu kuat di analisa ngambil penelitian-penelitian ilmu ekonomi. Ya kesulitan lah waktu pembahasan, bingung waktu pembahasan, muter-muter gitu. Ya, jadi sebenarnya ilmu ekonomi itu termasuk yang sulit ya. Makanya kenapa fakultasnya namanya Fakultas Ekonomi. Ya, dia paling tua sendiri di Fakultas Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan. Ekonom gitu ya. Keren kan ya. Nggak ada manajer gitu ya. Manajer aja biasa. Ekonom kan keren kan. Ya gitu teman-teman. Jadi sekali lagi jurnal mungkin bingung ya, saya harus nyariin jurnal kayak gimana sih. Pokoknya kumpulin semua jurnal yang mirip variabelnya, ya, yang mirip objeknya, ya, itu dikumpulin semua. Nanti baru dipilih. Yang utama menurut saya, yang utama adalah jenis penelitiannya dan objeknya. Masalah variabel itu tergantung teman-teman arahnya mau kemana nanti. Apakah saya mau meneliti kembali, ya, mau meneliti yang selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya variabel 3 saya kumpulin semua. Saya mau meneliti juga yang 3 biar ada garis merahnya. Atau saya mau meneliti kembali, saya mengumpulkan dari yang berbeda-beda itu, saya gabung semuanya, saya teliti ulang, ya bisa. Ya. Atau saya malah meneliti di luar daripada yang sudah diteliti sebelumnya variabel. Saya pengen menemukan variabel baru, misalnya. Ya bisa. Tergantung purpose-nya. Tapi yang penting adalah jenis penelitiannya dan objeknya. Jadi kalau sektor perkebunan kelapa sawit misalnya ya, sektor primer kebun kelapa sawit ya ambil mirip dengan itu, yang kelapa sawit. Sama jenisnya, jenis penelitiannya. Udah itu 2 kuncinya. Variabel ambil apa aja variabel yang ada di itu ambil semua. Buat nambah-nambah, toh yang dipakai kan cuma 3. Menurut saya ya, 3 masterpiece pilotnya itu 3. Yang lain itu ya penumpang lah. Untuk membuktikan bahwa saya membaca banyak tentang ini. Itu teman-teman. Tetap semangat. Minggu depan big quiz. Big quiznya, big quiz yang apa itu? Big quiz 2, bab 2 ya. Good luck. Nyari penelitian terdahulu. Kalau teori sih saya nggak takut ya teori. Teori itu ngambilnya dari mana? Ini satu ya, terakhir. Ya, sebelum kita tutup. Landasan teori itu apa yang harus saya masukkan? Kan kadang-kadang bingung nggak sih teman-teman tuh? Landasan teori yang saya masukkan apa sih? Lihat aja judulmu. Ya, mungkin saya sambil baca judulnya teman-teman ya. Nah, contoh judulnya. Judulnya AIC itu pengaruh kebijakan ARB sebelum dan sesudah sebelum dan sesudah kebijakan ARB terhadap transaction volume nasabah BRI Dana Reksa Sekuritas Malang. Ya, satu pertama tentang kebijakan ARB. Ya, di dalamnya ngomong siapa yang mengeluarkan kebijakan ARB, ya, terus kemudian bunyi dari ARB apa. Dari beberapa pengamat ARB ini pengaruhnya kemana, kutipan-kutipan ya boleh. Karena kan ini kebijakan ya, jadi lebih banyak ahli-ahli itu berpendapat. Terus kemudian transaction volume yang kedua ya, 2.2 transaction volume. Ya. Terus kemudian yang ketiga tentang objek, ya, sekuritas, perusahaan sekuritas gitu ya. Atau langsung masukkan aja
BRI Dana Sekuritas. Atau kalau memang nggak mau disebut terlalu detail gitu ya, masukkan aja broker atau perusahaan sekuritas di dalamnya. Nanti kamu cerita sedikit tentang BRI Dana Sekuritas atau perusahaan sekuritas dalam hal ini adalah khususnya dana reksa di Indonesia. Atau mau dimasukkan dana reksa sedikit boleh Pak? Boleh. Dana reksa baru ngomongin tentang perusahaan sekuritas. Pak, jadi yang di bab 2 juga dimasukkan sedikit dana reksa, nggak cuma di bab 3 aja, Pak? Oh, iya. Justru kalau bab 3 kan metode penelitian ya, lebih ke teknis lah ya, sampel ya, terus kemudian jenis data, jenis penelitian, alat analisis kan gitu-gitu ya, bab 3. Oh iya. Gambaran umum saat dimasukkan sedikit ya Pak, bab 2. Gambaran ya, tentang gambaran objek. Sama kayak mungkin teman-teman kayak perusahaan kelapa sawit ya dimasukkan ngomong tentang perusahaan kelapa sawit. Berapa banyak sih emiten kelapa sawit? Ya, banyak-banyak beroperasi di daerah mana kan gitu ya. Mereka biasanya punya nggak sih, grid nggak sih namanya kelapa sawit itu. Tujuan ekspor kemana itu banyak yang bisa dieksplor. Informasinya. Termasuk yang dana reksa ada berapa kan gitu ya. Itu kan banyak banget itu bisa dimasukkan. Jadi sebenarnya 2.4 cukup, 2.1 ARB, 2.2 transaction volume, 2.3 dana reksa, keempat broker sekuritas. Terus kemudian penelitian terdahulu, hipotesis, model penelitian atau rangka pikir. Nah, ada tuh yang bab 2-nya tuh sampai 2.13 guys. Ya gimana investment dimasukkan? Ayo. Investment terlalu umum banget kan, investment dimasukkan sama dia. Ya kan, pasar modal dia masukkan ya, pasar modal dimasukkan lagi. Ya kan terlalu wasting banget kan ya. Jadi langsung aja lihat variabel yang kamu tulis, kata-kata kunci di judul itu apa, itu jadi daftar pustaka. Satu lagi contoh, jadi cewek sekarang cowok. Matius itu rasio keuangan. Ya, jadi nggak usah pakai laporan keuangan lagi atau akuntansi adalah gitu, nggak usah. Langsung rasio keuangan itu toh banyak banget nanti ya. Rasio keuangan menurut ini aja ada versinya macam-macam jumlahnya. Ya kan? Terus kemudian kamu simpulkan dari itu semua yang bagus ya. Pustaka itu adalah mengambil dari teori yang A, B, C, D, terus kamu simpulkan sendiri dari semua ini, garis merahnya apa? Mungkin menurut Brigham ada 18, menurut si bukunya Subramanyam ada 25, gitu ya. Jadi bingung toh, terus pakai yang mana? Oh, sebenarnya si ini mirip dengan ini. Jadi jumlahnya tetap 18 sebenarnya. Hanya ini pengembangannya ke sini. Terus kemudian disusutkan oleh Matius. Nah, dari ini ya, untuk UMKM kan gitu ya, lapor di rasio keuangan, itu yang paling penting adalah ini. Kenapa? Karena unsur-unsur accrual-nya nggak ada. Ya kan? Jadi dia kan cash basis. Ekuitas juga nggak punya, kan gitu ya. Piutang usaha juga mungkin nggak punya, kan gitu, cash basis semuanya kan ya. Jadi rasionya yang efektif digunakan adalah ini. Gitu ya. Ikuti laporan keuangan daripada yang disediakan oleh UKM. Rasio keuangan pertama. Terus kemudian setelah itu UMKM dulu. Definisi UMKM apa, di Malang ada berapa, sektornya apa saja UMKM, kan gitu ya. Terus kemudian di sampel yang akan digunakan ya boleh sedikit lah ngobrol, walaupun nanti di bab 3 disinggung lagi sampelnya ada berapa, detailnya apa. Setelah UMKM, pandemi lah, ngomong pandemi. Tapi jangan pandemi secara kesehatan ya, tapi pandemi yang berpengaruh ke ekonomi masyarakat. Ya, bahwa di Malang beberapa ada yang tutup usahanya, perhotelan juga, wisata juga berimbas pada UMKM yang bergerak di bidang makanan, minuman, gitu ya. Jadi cerita sedikit tentang pandemi. Kenapa? Karena pembahasan nanti kan pasti ngomong pandemi lagi kan. Data pandemi. Jadi maksudnya landasan teori adalah dipakai nanti akan kita gunakan lagi di pembahasan.
Jadi sesuatu yang tidak kita gunakan di pembahasan sudah tendang aja, nggak dipakai. Gitu loh. Contoh itu. Terus nanti setelah itu, setelah UMKM, bisa jadi di UMKM itu juga ngomong UMKM Malang, ya kan? UMKM secara keseluruhan menurut Departemen Koperasi dan UMKM, definisi UMKM apa sih, kan gitu ya? Yang mikro. Nah, yang diambil oleh Matius yang apa tuh? Apakah yang termasuk yang menengah? Menengah itu modal 500 juta kalau nggak salah ya, yang menengah itu ya, omset 500 juta itu udah masuk menengah ya, gede banget itu. Nah, yang diambil Matius itu kategorinya yang mana? Oh, saya yang mikro dan kecil aja dengan omset sekian sampai sekian. Gitu. Jadi 3 aja cukup. Laporan keuangan, UMKM, dan pandemi. Ya, mungkin UMKM bisa ditambahkan sedikit, misalnya cerita tentang UMKM di masa pandemi ya, boleh ditambahkan satu lagi 2.4. Karena itu berbeda dengan UMKM, itu kan lebih normatif ya. Sedangkan UMKM di masa pandemi itu kamu ambil ceritanya gimana sih, kan gitu ya. Itu boleh ditambahkan. Mau dimasukkan ke UMKM ya nggak apa-apa, 2.3 cukup. 2.4, jadi total cuma sampai 2.6. Ya nggak apa-apa. Emang harus jumlahnya banyak? Enggak kan kata Pak Salah kemarin? Normalnya 60 halaman. Jadi tapi jangan selalu terpatok pada 60 halaman, guys. Ya. Toh bab 1 aja sudah 5 halaman, misalnya gitu ya. Bab 2 sudah 25 halaman, sudah 30 halaman. Bab 3 sudah misalnya 5 halaman. Sudah 35 halaman. Kesimpulan 1-2 halaman. Berarti sebenarnya teman-teman cuma ngisi sekitar 15-an halaman di bab 2. Padahal nanti tabel-tabel hasil daripada statistik juga masuk, itu juga banyak itu nanti. Belum nanti deskripsi data, ada gambar grafik-grafik, itu ya ngabisin banyak. Jadi ringkes saja, nggak perlu tebel-tebel. Nanti kamu Grace baca punyanya si Devi Lauda, wah, itu setiap halaman sebenarnya mirip. Nanti saya perlihatkan lagi yang punyanya ada nggak ya? Punyanya yang namanya Andrew Limanto. Andrew Limanto tuh sekarang jadi marketingnya di Adiputro. Ya, dulu dia kerja di BCA Borobudur, pindah jadi marketingnya Adiputro. Bis Adiputro tuh ya, dia biasa kalau. Nah nih, pameran International Motor Show yang di Senayan sekarang nih, ya dia ada di sana tuh. Biasanya dia termasuk marketing yang jualan bis di sana. Itu setiap halamannya copy paste-nya sama, diganti kalimat atasnya, diganti kalimatnya di atasnya. Ya jangan terlalu lebay gitu juga kali gitu ya. Yang penting-penting aja, jangan copy paste karena ya mungkin saking banyaknya ya, misalnya dia menguraikan emiten A, B, C, D, E. Hasilnya kan ya di copy paste diganti emitennya, copy paste ganti emitennya kan gitu. Itu udah banyak. Jadi nggak perlu banyak, ringkes saja. Toh kita juga tahu bahwa bab 2 itu hampir jarang dikomentari kecuali tata tulisnya. Tidak pernah disalahkan kenapa ini kok kurang banyak, kurang sedikit. Bab 2, landasan teorimu kurang banyak, nggak pernah. Ya kan? Malah semakin banyak, semakin banyak juga kesalahan tata tulisnya. Itu maksud saya. Ya kan ngeditnya yuk berat toh. Huruf-huruf kurang huruf lah, bahasa Inggrisnya belum dicetak miring lah, menjoroknya lah. Ya kan? Penomorannya lah, itu malah tambah susah. Kebanyakan. Itu contoh. Jadi lihat judulmu, kata-kata kuncinya itulah yang kamu jadikan subbab. Ini proses belajar cuma big quiz 2. Yang kita tuju adalah UAS dan jangka panjang adalah Sempro. Intinya gitu. Sempro kan untuk dapatkan 6 SKS. Gitu. Toh nanti setelah kuis besar 3 dikasih waktu untuk review lagi. Baru kita masuk UAS. Jadi kesempatannya masih banyak. Mungkin belum, teman-teman lihat aja yang Sempro aja juga tetap tidak terlalu sempurna kan gitu ya. Ya kan. Jangan lupa besok ada ya Sempro kalau nggak salah ya, Yurike ya.
Kalian dapat notifikasi nggak besok? Ada sempronya siapa itu sore? Nanti kalian cek sendiri ya di OWA atau di Teams. Biasanya di Teams kalian kan dapat invite gitu ya. Nanti coba sambil teman-teman nanti pada lihat, kita bahas. Kita ketemu lagi waktu penbit ya, hari Senin ya. Oh, tapi udah habis kuis ya. Ya kita bahas ya waktu hari Rebu lagi. Kan gitu ya, kita bahas hari Rebu lagi. Kalau masih ada waktu, kita bahas di hari Rebu lagi tentang sempronya Yurike. Ya. Baik, sekian. Ini masuk semua. Saya lupa buka absen sebentar. Wih, servernya rusak. Servernya untuk absen. Nggak mau kebuka. Ya wis, nggak apa-apa. Nanti saya isikan sendiri. Sani kita anggap izin ya, Sani ya. Toh kalian punya 3 kali izin sih. Santai aja. 3 kali itu banyak loh guys. Ya kan ya. Dan jangan terpatok sama izinnya. Yang penting teman-teman bisa mengikuti kuliahnya itu jauh lebih penting. Absen itu cuma urusan bisa UAS atau enggak. Ya. Tapi ketuntasan belajar itu dari materinya. Nggak pernah ketuntasan belajar dari masuk atau enggak. Kan gitu. Tetap boleh dapat 3 kali nggak masuk. Karena 15 kali pertemuan. Baik, kita bertemu besok. Cuma sebagai pendengar aja, besok di mata kuliah isu manajemen keuangan. Baik, ini saya nggak tahu. Udah saya pencet-pencet di tempat saya itu tetap gambarnya, gambar kamera centang gitu loh. Jadi saya pencet-pencet ya tetap nggak keluar ini. Gara-gara tadi lost connection, tiba-tiba nyambung lagi, nggak bisa dipencet-pencet lagi kameranya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf ya, kameranya saya mati. Entah kenapa ini. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa besok.